Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu, yaitu bab yang kedua tentang i'rab. Yang pertama adalah tentang definisi i'rab. I'rab adalah perubahan harokat akhir pada isim atau fiil yang disebabkan adanya amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Jadi i'rab ini adalah inti dari belajar nahwu. Jadi i'rab itu adalah perubahan baris di akhir setiap kata, baik itu dalam kata isim ataupun kata fiil atau kata kerja. Yang mana perubahan tersebut disebabkan adanya amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Kemudian isim atau fiil yang dapat berubah harokat akhirnya disebut mu'rab. Jadi setiap isim atau fiil yang berubah harokat terakhirnya, maka itu disebut dengan mu'rab. Contohnya adalah Muhammadun lam yadrib Zaidan fil fasli. Jadi di kata Muhammadun itu dia bisa berubah menjadi Muhammadin, Muhammadun, ataupun bisa menjadi Muhammad. Itu tergantung dari amil yang masuk kepadanya. Kemudian yang kedua, isim atau fiil yang tidak dapat berubah harokat akhirnya disebut mabni. Contohnya ittabi allazi ijtahada. Jadi seperti kata allazi, dia ini mabni, barisnya tetap. Jadi i'rab ini dibagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jika yang mu'rab itu baris terakhir dari setiap kata, baik itu isim atau fiil, dapat berubah-ubah. Sedangkan yang kedua adalah mabni, artinya barisnya tetap, tidak berubah-ubah sampai kapanpun, baik itu isim maupun fiil. Kemudian yang kedua, i'rab isim. Jadi yang bisa di-i'rab itu adalah isim dan fiil. Jadi di sini kita membahas tentang i'rab dari isim, perubahan baris daripada isim. Ada 3 macam i'rab isim. Jadi isim itu
kata benda atau kata sifat mempunyai 3 macam i'rab. Yaitu yang pertama adalah rofa atau marfu. Misalnya Muhammadun qoma. Jadi di situ ada kata Muhammadun itu disebut dengan kata isim. Dan dia baris akhirnya adalah dhammatain. Ini yang disebut dengan marfu. Jadi rofa atau marfu itu identik dengan baris dhammah. Kemudian yang kedua adalah nasab atau mansub. Misalnya adalah darabtu kalban. Dari kata kalban ini adalah kata isim dan dia dibarisi nasab atau baris patah. Jadi nasab ini adalah mewakili baris patah. Jadi nasab itu identik dengan baris patah atau fathatain. Kemudian i'rab isim yang ketiga adalah jar atau majrur, atau juga disebut juga dengan jar. Contohnya adalah marartu bi Muhammadin. Nah, di sini dikata bi Muhammadin dibarisi dengan baris jar atau baris bawah. Jadi jar itu identik dengan baris bawah. Seperti pada kata Muhammadin, bi Muhammadin. Kemudian sebagai catatan bahwasanya tanda i'rab itu ada 2 macam. Asli yaitu fathah, dhammah, kasrah dan majzum atau sukun atau disebut juga dengan jazm. Kemudian yang kedua adalah far'i atau cabang yaitu waw, alif, ya. Membuang nun, menetapkan nun dan membuang huruf illah. Kemudian ada sebuah kaidah kullu harfin mabniun. Setiap huruf itu i'rabnya mabni. Jadi bahwasanya dalam bahasa Arab itu kata itu ada 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Isim dan fi'il dia bisa mu'rab atau berubah-ubah baris akhirnya. Bisa juga mabni atau tetap baris akhirnya. Akan tetapi kalau huruf maka dia adalah mabni, tetap. Dia tidak mu'rab. Kemudian wa kullu fi'lin mabniyun illa fi'lin mudhari allazi lam yatasil bin nuni niswah wa nun taukid. Dan semua fi'il itu mabni kecuali fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun niswah atau nun taukid.
Kemudian selanjutnya macam-macam isim yang mu'rab dan tanda i'rabnya. Yang pertama adalah isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan arti tunggal. Contoh dalam kalam kallafa mudarrisul wajiba alat talib. Ya, jadi isim yang mu'rab atau berubah-ubah i'rabnya, yang pertama adalah isim mufrad, yaitu kata benda yang menunjukkan tunggal. Adapun tanda i'rabnya adalah rofa'nya dhammah. Misalnya ja'a Muhammadun. Kata Muhammadun itu di barisi rofa karena dia adalah isim mufrad, bentuk tunggal. Kemudian nasabnya fathah, misalnya ra'aitu Muhammadan. Kata Muhammadan dibarisi dengan baris fathah sebagai tanda nasabnya. Kemudian yang ketiga adalah tanda jarnya, yaitu kasrah. Contohnya adalah marartu bi Muhammadin di baris bawah. Jadi kesimpulannya isim itu i'rabnya ada 3, yaitu yang pertama ketik rofa'nya dhammah, nasabnya patah, kasrohnya jernya kasroh. Itulah dia i'rab dari isim mufrad. Kemudian yang kedua adalah isim maksur, yaitu isim yang diakhiri dengan alif tegak atau alif bengkok atau alif maksurah. Dan harokat sebelum alif harus dipatah atau baris atas. Seperti contoh dalam kalam aso. Nah. Lampu berdiri enggak?